gue sempet iseng lagi ngomongin masalah cerita-cerita lah yang literasinya Jepang gitu ya. Tapi bukan yang sifatnya anime. Nah, si yang di desain kaos putih itu artworknya si Sapurban itu ya rada nggak jelas juga sih. Parah Oke lah. yang bikin gitu. Nah akhirnya Sidik bilang lu banget nih gitu. Soalnya gue ya memang doyan nulis tapi nggak sampean punya buku sampai hari ini mas. Mungkin si Sidik lihatnya belum lah ya. Belum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam episode baru Blepot yang berikutnya Blessing Podcast. Kali ini gue ditemanin dengan seseorang ditemani oleh seseorang sosok dari band Uncle Flynn. Ini band Bekasi nih. Nah, beliau ini beliau. Iya. Cocok nggak? Gue ngomong nggak ya? Sampean. beliau sampean nih. Sampean gue dong. Beliau ini adalah Jali Sedap, vokalis dari Uncle Flynn, salah satu personilnya. Kali ini diwakilin aja deh, karena kesibukan personil yang lain tidak bisa hadir, diwakilkan oleh sosok yang handsome, tegas, wibawa, ya kan, cool. Amin. Ya kan, nah ini dia. Nah, tadinya kan sebelumnya kita akan mencoba menghadirkannya kan yang split itu tuh, yang kemarin beda negara tuh, Amara sama Headful Respect ya jelas. Di sebelumnya tuh gue perkenalan, cuman karena agak mundur waktunya jadi diduluin dulu deh ini yang dirimu ini. Ya, paling deket lah ya. Paling dekat ya kan, soalnya dari Taiwan dia naik rickshaw tuh tahu ya kan. tahu sih kan ini. Oh, semangat tahu ya kan. Nah, itu tuh suatu yang tidak diduga dan kita tidak bisa apa ya. Ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Next lah. Jadi kali ini Uncle Flynn hadir, ada perwakilannya. Jali, gimana Jar? Nah, Kaku banget. Hari ini lagi batuk karena tadi makan roti bakar enak banget. Dari Jadi Pablo. dari Pablo agak ngegelitik ya. Kayaknya nggak ikhlas dia ngasihnya. Jadi agak ngegelitik ya kan. Nah, kali ini kita mencoba mengulas seputaran tentang Uncle Flynn ya kan. Karena kemarin ini minggu kemarin aja ya, Iya. keluar single terbaru ya. Iya single Single terbarunya ya, yang udah 4 seminggu loh. 2 minggu lah ya. Ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu Uncle Flynn itu baru mengeluarkan single di Spotify yang berjudul 44 ya Jam. Nah, kita akan ulas nih. Sebelumnya nggak cuma 44 doang, karena sebelumnya juga Uncle Flynn juga udah mengeluarkan juga ya Jal ya. Udah. Beberapa single ya. Nah, itu tuh. Jadi akan kita tanya-tanya, kita korek-korek ya kan. Enak korek-korek. Musim hujan gini pas banget ya kan? Baru lo hujan hari ini. Iya, setelah lama. Setelah lama tapi nggak berhenti mas. Ya bener. Nggak berhenti. Iya mah. Gila ya. Asem banget gua kemarin-kemarin panasnya ampun. Parah. Jadi Mas, lah iya. Rokok dulu. Oh iya. boleh tapi kan ya rokok ya? Boleh aja rokok sah-sah aja sore ini ya. Jadi kita akan ulas putaran tentang yang tadi udah gua kasih tahu ke lu pada. Sorry ke distract dengan asemnya, bau badan apa-apa panas, cuaca. Ya nggak, intermezzo aja. Oke. Kali ini gue mau coba tanya seputaran single lu nih Jal, yang terbaru nih, 44. Nah, itu tuh gue pengen tahu Jal, asal mula kenapa namanya 44 tuh kenapa ya?
Kalau kalau awal sih sebenarnya 44 itu based on true story sih mas, maksudnya. True story ya? Ya, dia bukan dari sekeliling gua enggak. Ya, inspirasi waktu itu kenapa bikin 44. Waktu itu tuh gua sempet iseng lagi ngomongin masalah cerita-cerita lah yang literasinya Jepang gitu ya. Tapi bukan yang sifatnya anime. Gue lagi seneng aja gitu, buka-buka sesuatu yang kayak fotografi Jepang gitu. Nongol si Junko Furuta. Itu kisah nyata aja. Kisah nyata. Oh. Pas gue buka, satu sisi sih emang ketertarikannya awalnya bukan karena ceritanya, karena fotonya di situ kalau nggak salah si Junko itu fotonya muda, kayaknya dia masih muda, kayak masih belasan tahun gitu. Mukanya rada-rada mirip kayak nyokap gua, terus gua klik gitu kan. Gua klik. Ih, kasus pembunuhan, gua bilang. Gua cari akhirnya, gua searching. Gua liat, ih, apaan nih gua bilang. Gua bukain. Ke dalam, lama-lama ke dalam. Oh, ternyata dia kasus tahun 87 atau 88 kalau nggak salah ya. Dia tuh mati, dibunuh dan jasadnya itu dipendem mas di dalam tong. Di dalam tong di tong itu bawahnya dia, di atasnya di semen. Gila, nakutin banget ya. Iya. Gue awalnya nggak tahu. Terus akhirnya gue cari, terus nongol lah beberapa referensi film dokumenternya gitu. Banyak sih ada beberapa versi. Dan satu-satu gue tontonin sampai ada yang satu versi yang emang kayaknya ini sedih banget nih. Gue nonton berulang kali. Barulah mulai timbul di situ lah. Soalnya kalau mengurai prosesnya dia sampai akhirnya meninggal, sedih banget mas. Kayaknya nggak layak aja sih untuk gue ceritain gitu. Makanya si 44 ini sebenarnya bukan menceritakan betapa kejamnya pembunuhan itu, enggak. Karena ada referensi dari dokumenter itu, gue narik point of view-nya bergeser sedikit gitu. Jadi gue lebih ngelihat point of view-nya relasi dia sama ibunya waktu itu. Itu sih kurang lebihnya. Inspirasinya dari situ ya? Dari situ, jadi lebih ke relasi dia sama ibunya. Terus kenapa judulnya 44 gitu? Karena di salah satu filmnya itu judulnya itu 44. Karena secara informasi Junko ini hilang 44 hari. Terhitung dari dia tidak pulang ke rumah malam itu. Dihitung sampai jenazahnya diketemukan itu 44 hari. Anjing, sedih. Tapi lu ini ya jalan, maksud gua bisa aja gitu lu nangkepnya gitu. Untuk dijadiin lirik gitu ya, terus dituangin ke lagu gitu tuh. Itu tuh lu sempat ngerasa kesulitan nggak sih untuk adaptasi dari lirik masukin ke lagu itu? Lu ada adaptasinya nggak sih, susahnya gitu? Pasti mas. Terlebih itu bukan dari pengalaman gua gitu. Numpahinnya juga akhirnya lebih ngelihat sisi perasaannya aja sih gitu. Kayak misalkan standarnya ya hari ini yang susah itu sebenarnya bukan ketika numpahin dari format cerita, dari format bercerita ke penulisan, bukan. Yang susah itu malah ketika kita sudah dapat ceritanya, bertarung sama ego kita ketika untuk nulis. Karena ketika nulis selalu ada pretensi juga mas. Karena melihat hari ini liriknya kan makin bagus-bagus ya, ditambah banyak khusus yang penulisannya bahasa Indonesia, suku katanya makin yang aneh-aneh. Nah, gua tuh juga nyampe di fase itu,
berantem dengan ego gua gitu loh. Ini harus gua kerenin gak sih gitu. Tapi ketika numpahin dari story ke penulisan sih menurut gua ya kembali ke niat kita Masing-masing ya? Masing-masing aja gitu. Tapi kalau kesulitannya malah di situ, lebih ke kita personal aja gitu. Ini mau dibikin sesuai perasaan atau enggak, atau ada niat kita untuk membuat ini jadi keren gitu sesuatu. Tapi keren kok. Gue udah dengerin lagunya dan itu keren banget. Jadi buat lu semua yang belum denger lagunya Uncle Flynn yang judulnya 44, wajib banget lo dengerin. Emosinya dapat banget, karakteristik emosinya, vokalnya, aransemennya itu keren. Nah itu pengerjaannya untuk recording kemarin itu berapa lama Jal untuk singlenya ini? Kalau pengerjaan sampai ke recording sih, karena ini kan album ya mas ya. Oh, versi album. lagu Ya. ini kan include ke dalam album. Ya bisa gue bilang lah, karena dari proses workshop yang ya bisa gue hitung tahunan sih prosesnya. Tahunan, ya? Lama banget. Iya soalnya lagunya memang gue juga sempat bingung juga. Ini mau diarahin kemana sih musiknya gitu. Tapi garis besarnya gue udah dapet. Pas ketemu di album, gue nyari jahitan yang sekiranya tuh nggak terlalu jauh gitu. Makanya yang bikin prosesnya lama tuh itu. Karena ini di album ya, kalau proses kreatifnya mah nggak begitu lama. Tapi untuk produksinya baru lama. Latihan nih ya. Nggak apa-apa deh. Tutup dong pintunya. Aduh, lu bantu gue dong. Aduh, keringetan sampai begini gue. Kalau proses kreatifnya cepet mas, nggak lama. Cuman waktu produksinya jadi ke lagunya itu lama karena ikut bareng si album kan. Rekamannya kalau proses kreatif cepet. Tapi overall lu nggak menemukan tidak menemukan kendala ya dalam proses recordingnya 44 itu sendiri dan pada umumnya yang lagu-lagu yang lain nggak ada kendala ya untuk proses recordingnya. Ada sih sebenarnya, tapi gua ngitung dari awal itu memang gua perkecil. Nggak bisa gua ilangin, tetap pasti ada mas. Cuman karena prosesnya melewati sesi workshop, demo live, jadi kurang lebih gua memperkecil itunya aja sih, tingkat kesulitannya tetap ada. Tapi ketika rekaman, gimana caranya minor deh, jadi minor yang tadinya mayor jadi minor dikit lah. Ya pasti ada sih, nggak ada yang sempurna ya. Pasti. Proses rekaman ataupun produksian ya, kayak gitu pasti ada lah. Ngomong-ngomong tadi lo bilang soal album ya, jadi kan ini rangkaian 44 ini dari bagian dari album yang bakalan lo keluarin. Ini berapa ada buat albumnya udah berapa lagu? Untuk album, kalau album itu 12 lagu. 12 lagu? 12 lagu, tapi ada 2 lagu. 2 lagu itu yang sebenarnya udah sempat rilis. Tapi diperbarui secara sound aja di sini. Nah judulnya apa? Itu Mungkin Lo sama Sengkuni. Sengkuni tuh, gue udah dengar Kan Sengkuni sudah masuk ke single yang rilisnya sendiri dia. Terus masuk ke kompilasi Suburban Calling juga. Nah, itu gue masukin lagi ke album. Tapi secara aransemen nggak berubah. Cuman soundnya aja beda. Sama kalau si Mungkin Lo berubah secara aransemen, berubah secara lirik. Masuk juga dia. Jadi ada 2 lagu yang emang udah rilis. Cuman diubah aransemennya. Nah ini rencana nih, lo bakalan keluarin albumnya secara full nih, perkiraan lo deh kapan lo? Tajuknya apa? Tajuknya belum dapet lagi. Tajuknya belum dapet. Sampai hari ini ya gue makanya belum. Roti bakar aja. Anjing gue batuknya pak. Kalau tajuk kayaknya masih ngelewatin proses rembukan ya mas.
Kalau tajuk ya, soalnya gue belum nemuin kata yang tepat juga gitu loh. Tapi kalau waktu perilisan ada kemungkinan di Agustus atau September. Yang pasti tahun ini, Pasti tahun ini. Full albumnya rilisnya di antara Agustus atau September. Mudah-mudahan lancar ya. Oh, amin. Amin. Ah, buat lu yang kepo nih, Uncle Flynn juga baru aja ngerilis merchandise t-shirt ya Jal ya. Itu baru aja selesai produksiannya karena kemarin sistemnya PO, jadi buat teman-teman yang udah PO kemarin melalui IG-nya Blessing kita announce, IG-nya Blessing kan kita announce di story-nya Blessing maupun di story-nya Uncle Flynn pribadi, itu udah bisa didapatkan tuh, udah terima insya Allah ya kan, udah bisa. Dan buat nanti yang belum ikut PO, yang nggak ikut PO maksud gua, itu bisa didapatkan di Blessing. Jadi lu udah bisa beli merchandise-nya dan bagus banget, hasilnya oke, gila. Ada baju 2 warna ya? Iya, 2 warna, hitam sama putih. Hitam sama putih. Putih. Wah, itu tuh gue mau tahu juga dari desain baju lu nih. Dari desain baju lu, yang hitam desainnya sama baju yang putih itu beda. Iya. Itu apa ada artinya, meaning tersendiri dari masing-masing desain? Kalau yang hitam itu sebenarnya itu artworknya si 44. Apa tuh? Nah, jadi kalau di kaos hitam itu kan artworknya gambarnya tangan kebakar tuh. Nah, Nah itu sebenarnya artworknya si 44. Waktu rilis, jadi kita tetap bikin artwork satu-satu gitu. Nah kalau yang baju putih itu artworknya Suburban. Suburban kan dia sebelum si 44 rilis pertama dia Suburban kan. Nah si yang di desain kaos putih itu artworknya si Suburban itu ya rada nggak jelas juga sih. Parah. Oke yang bikin gitu. Ini. Tapi ya gue nggak ngerti ya maksudnya karena gue nggak paham ya di area desain. Ya udah lanjut aja gitu. Itu Bapak Dio itu yang ngerti. Atau yang bikin? Iya, Dio, manajer. Dia yang bikin artwork nih. Ya. Urusan artwork ya diserahin ke dia. Udah full ke dia deh tuh ya. Full ke dia udah. Oh iya nih, yang basic banget nih bakal gua tanyain. Ini Uncle Flynn nih ada nih dari tahun berapa aja? Udah bikin bandnya tahun berapa mulainya bergelut di dunia permusikan? Itu tuh tahun berapa aja? Uncle Flynn sih sebenarnya ofisialnya itu 2018 Mas. 2018. Tapi kalau bentukannya itu sebenarnya 2016. Waktu itu masih namanya Postcard. Dan itu rilis yang single yang mungkin lo. Itu masih Postcard. Itu masih Postcard. Masih Postcard. Masih yang gue, Sidik sama Upi drama minimal. Jauh lu Pi. Itu masih bertiga. Sampai akhirnya 2018 berubah formasi, ganti nama. Nah, untuk rilis EP. Jadi 2018 itu ganti nama karena mau rilis EP. Kayak namanya ganti deh. Gitu ya. Yaudah kasih nama lah Uncle Flynn itu. 2018 rilis pas Record Store Day. Dan itu rilis cuma kaset pita. Itu 2018. Jadi kalau ofisialnya mah si Uncle Flynn 2018. Terus gue unik nih, kenapa lu pilih namanya lu pada, kenapa milihnya Uncle Flynn? Nah itu tuh. Ini kalau nama berarti Sidik Mas. Iya. Yang lu tahu aja, kan Sidik nggak ada, dia lagi nyukur rambut. 2000. Jadi gini, 2017 gua sama Sidik tuh nonton film. Nonton film judulnya Bing Flynn. Itu yang main Robert De Niro 2017 ya. Gue nonton film itu. Nah,
tiba-tiba pas akhir nonton, Sidik bilang, ini kisahnya si Bing Flynn ini yang diperankan sama si Robert De Niro, lu banget dulu katanya. Tai lu ulang. Iya serius lu banget. Jadi yang dimaksud si Sidik, dimaksud si Sidik itu gue banget. Jadi ceritanya si Bing Flynn ini bukan spoiler ya, maksudnya nanti nonton sendiri deh. Kalau misalnya ada yang berminat nonton. Robert De Niro ini punya bukan cita-cita sih, ambisi pengen jadi penulis. Tapi seiring berjalan dia nggak pernah bisa nyelesain buku yang mau dia tulis, sampai akhirnya kehidupan pribadinya berantakan mas, sampai anak istri tinggal. Anjing kejam banget. Iya makanya gue bilang pas di pertengahan film, ini mah bukan cita-cita, ini mah udah ego, ambisi, sampai akhirnya anaknya gede, ketemu lagi sama doi, ini mah amit-amit ya, si Robert De Niro-nya jadi homeless mas, karena anaknya itu kerja paruh waktu di dinas sosial, kayak apa di sana apa ya namanya? Jadi kerjanya yang ngasih makan homeless, iya, dinas sosial. Dinas sosial kan, kerja di situ, ketemulah sama bapaknya, dan di endingnya anaknya ternyata bisa nyelesain buku, bisa nulis buku. Jadi darah penulisnya nyampe ke anaknya dan anaknya yang bisa nyelesain. Nah akhirnya Sidik bilang, lu banget nih gitu. Soalnya gue ya memang doyan nulis tapi nggak sampean punya buku sampai hari ini mas. Mungkin si Sidik ngeliatnya belum lah ya. Si Sidik ngeliatnya di situ, makanya kita kasih nama Flynn, harusnya Flynn. Apa ya panggilannya? Karena hari ini kan selalu berbau dengan uncle, selalu Inggris-Inggrisan lah gitu, uncle, onti gitu, uncle aja lah gitu, uncle, lu gimana gitu, yaudah nggak apa-apa, tapi gue minta ejaannya diberantakin aja gitu, makanya kan akhirnya jadi UNKL kan, karena gue salah satu penggemarnya Uncle 347 juga dari produk nih. Dari zamannya masih, seingat gue kalau nggak salah dulu IT 347 gitu. Sampai sekarang UNKL udah kasih aja jadi UNKL. Ternyata setelah dibikin Gmail-nya nggak ada. Oh aman ya? Aman, langsung uncleblin@gmail.com udah gitu doang. Malah dapet ya? Iya, tapi secara ejaan emang ribet. Masih kadang banyak juga yang ribet nama band. Ya gitu. Tapi bagus kok, unik, namanya tuh asli unik. Makanya gue agak, oh ya Uncle Flynn, untuk pertama kali gue denger nama Uncle Flynn itu gue nggak ngira, kalau gue pikir musiknya jujur popang. Gue pikir. Iya. Gue kepikirannya popang, tapi ternyata enggak, lebih galak lagi kan. Nah itu galak. Soal apa? Aliran musik lu nih, lu mengkultuskan atau lu mencap diri, wah gue mainnya genrenya ini nih, lu apa genrenya? Gue tanya deh biar pada tahu nih yang di sono nih, Uncle Flynn tuh apa sih genre musiknya? Alternatif lah, gampangnya mas ya. Alternatif ya? Emang dari awal gue tuh emang secara dibilang founder mah gue masih di. Waktu itu kesepakatannya gini, ayo bikin alternatif yuk. Alternatif kayak gimana? Gua kan emang dari SMP ya, maksudnya dari SMP udah terlibat sama grunge gitu, terutama ya gampangnya Nirvana gitu, karena abang-abangan gue di gangan beberapa yang dengerin Nirvana nyantol di kuping gue mas. Gue bilang kayak seru juga nih, SMP tuh sampai kelas 1 gitu. Nah Sidik itu bertolak belakang sama gue, dia bling parah. Sidik iya. Susah juga ngeraciknya. Makanya akhirnya kalau bikin alternatif, lu nggak doyan grunge. Gua sih suka sama bling, tapi memainkan enggak, dengerin iya. Kalau Sidik nggak banget grunge gitu loh. Terus ambil tengahnya, ya udah ambil tengahnya, akhirnya ngambilnya Foo Fighter. Akhirnya nemunya di situ, dan kita mengharamkan untuk membawakan lagu Blink dan lagu Nirvana. Uncle Flynn itu tidak boleh membawakan Nirvana dan Blink. Itu udah pakemnya deh, pakem, itu peraturan ya, udah rulesnya ya.
nggak dalam manggung tuh ya, dalam lu manggung ya. sampai kapanpun deh. Itu udah sumpahnya si Ben gitu. Iya. Oh Dik, lu jangan aneh lo, beneran tuh. Untung aja baik nih. Makanya sini kan main belinya sama yang lain. Sama yang lain proyekan ya kan. Banyak banget lo Dik, bener. Jangan ini. Untung aja jujur, kalau enggak gua tahu. Bener ya kan. Gila. Nah, selama lu perjalanan Uncle Flynn ini ngejalanin dari panggung ke panggung selama dari tahun ke tahun, menit ke menit, waktu ke waktu lah ya. Itu lu sempet gak sih gonta-ganti personil? Enggak sih, enggak banyak mas. Dari awal ya sempet Upi ngebantuin. Terus Paul sempat bantuin. Itu masih zaman Poskar. Mereka berdua tuh sempat bantuin. Sampai akhirnya pas rilis jadi Uncle Flynn, Reski lah akhirnya yang bantuin karena butuh drummer kan. Jalan setahunan, gue kepikiran untuk gue nggak mau bikin band trio. Karena nanti jadinya kayak grunge, kayak Nirvana, kayak Blink gitu. Kita ngebuang ideologi itu sekalian aja gitu. Terus akhirnya ya nambah satu lagi. Akhirnya minta tolongnya sama Bang Geri. Bang Geri juga karena udah tadinya kan dia tinggal di Jakarta Barat tuh. Nah istrinya si Inung, dia pindah karena udah deket di Bekasi dan bandnya dia juga lagi off kan, dia punya band tuh si Bang Geri tuh sama Inung. Pas Inung istrinya kan itu? Istrinya ya. Iya. Pas si Inung bukan ini? Bukan. Ini Idung. Jadi pas Inungnya lagi masa kehamilan, off dong bandnya. Akhirnya ya gua ajak gitu, minta bantuin Bang Geri. Masih cocok, maksudnya frekuensi musiknya Bang Geri juga ada di situ. Ya udah, yuk akhirnya ya sampai sekarang jalan berempat. Kalau Reski itu juga pada saat berarti dari awal lu ngebentuk udah sama Reski ya, ngedramin ya? Apa enggak? Ya kalau setelah berubah jadi Uncle Flynn ya Reski yang bantuin. Bukannya Reski dia main hardcore juga ya? Ya dia tuh sama si Memsud. Reski. Benar. Galak pukulannya makanya jadi mantep. Ya awalnya juga sempat adaptasinya ya lumayan lama juga. Keterbiasaan dia main di Memsud, terus pindah ke Uncle Flynn, kan jauh banget mas. Lumayan lama juga gitu. Prosesnya lumayan lama. Untuk kompaknya lama banget, terutama garap-garap materi baru gitu. Padahal jago. Anak itu jago, cuman rada ini aja over ceria. Kalau gue bilang over ceria, variatifnya lincah dia tuh. Wah kemana-mana Ki. Rizky bener lo, lincah bener lu mah bener. Gila, hiperaktif. Hiperaktif, over ceria. Ya kan, vitaminnya kebanyakan. Ya kan. Nah itu dia. Nah, lu masih inget nggak lu panggung pertama banget Uncle Flynn setelah lu berubah nama nih jadi Uncle Flynn nih? Panggung pertamanya itu apa, lu masih inget nggak? Di mana? Gue pengen tahu deh. Kalau gue masih pasti inget mas. Uncle Flynn juga jarang manggung kan, jadi bisa kehitung, bisa kehitung rasionya. Pertama kali itu manggung, masih enggak deh. Iya masih 2018 ya. Itu di Pasar Vida. Sorry. Kan salah kan. Gini. Coba tuh. Ini lucu sih. Nah. Waktu itu udah dibantu sama Bang Geri masih di Jakarta Barat. Pernah. Jadi gue udah sempat latihan sama Bang Geri. Kita latihan di Tebet. Latihan di Tebet karena Bang Geri di Jakarta Barat kan. Kita nyari tengahnya Tebet latihan. Gua dapet di band T-shirt Day di Kuncit. Band T-shirt Day. Main lah
di sana, terus dapat random pertama mas. Uncle Flynn. Random pertama itu jam 12 deh. Iya, ingat gue jam 12. Terus gua tuh kalau nggak salah malamnya begadang. Begadang nonton Liverpool. Nonton Liverpool. Liverpool fans anjay. Gua nonton Liverpool sampai subuh. Nah, tidur. Karena jam 12 kan ya harusnya. Jadi bangun jam 12. Habis zuhur loh. Harusnya jam 10 gua udah berangkat. Karena kita janjian jam 10 kan udah berangkat. Lalu bangun. Gua baru bangun jam 11. Keren, wow bener. Lu udah flash banget emang lu. Nah itu kekat. Akhirnya geser lah, ketemu lagi di Pasar Vida waktu itu. Jadi acaranya si Mang Janong sama si Bang Adit, dia ngajak si Uncle Flynn. Nah itu panggung pertama. Panggung pertama ya. Dan itu main pertama juga. Anjir. Mudah-mudahan nih buat teman-teman yang lihat ya kan, sejauh mana nih ceritanya, suka dukanya Uncle Flynn, ya kan. Mudah-mudahan yang mau ada, yang teman-teman yang bikin acara apa-apa jadi, wah boleh nih ngajak Uncle Flynn nih, ya kan, ngajak Uncle Flynn. Anjing tetap. Goblok. Sedih banget ya. Parah. Ya namanya juga perjuangan ya. Ya itu harus dijalanin lah. Dilakonin, pantang mundur, maju terus, ya kan. Udah konsekuensinya tanggung jawab gitu. Jadi gue sih berharapnya mudah-mudahan ke depan Uncle Flynn makin maju nih, ya kan, teman-teman yang lihat, wih, lu ceki teman-teman ya kan yang mau yang mau lihatnya Uncle Flynn gimana sih? Gue penasaran nih. Pas nonton podcast ini lu penasaran dengan single 4/4-nya atau lagunya mereka yang lain gitu, lu cekidot aja ke Spotify-nya Uncle Flynn ya. Ya. Apa ada Bandcamp-nya juga? Bandcamp nggak ada, Spotify sih sama YouTube. Sama YouTube channel lu apa? Uncle Flynn. Uncle Flynn. Nah IG-nya juga apa nih? Kalau yang mau teman-teman say hello, mau temenan di IG kan? IG tuh UNKLFLYNN _ official. Uncle Flynn _ official. Ntar dicatat deh sama editnya nih. Ya nggak bro? Anjing. Diedit ntar namain sini nih, deket Jali. Ya kan? Nah lu rencana buat manggung nih? Ada rencana manggung nggak nih? Dekat-dekat ini nih? Ada sih kayaknya belum ada yang ngajak dulu, tapi kayaknya lagi konsen buat ngatur perilisan sih mas. Ngatur perilisan. Oh iya, gue lupa aja. Kemarin teman-teman Uncle Flynn juga live session di Benji Music Store ini. Tinggal nunggu aja nih tayangnya buat lo semua yang nonton. Ditunggu jam tayangnya nih buat Uncle Flynn live session di Blessing Music Store. Cuma di sini doang. Nanti juga lu bisa lihat deh tuh muka-muka personilnya, si Sidik bagaimana, si Reski bagaimana, Bang Geri bagaimana, ya kan? Elunya udah kan, ya kan? Ganteng begini anjing, kan ya. Alhamdulillah, gua aminin aja. Iya. Bangsat anjir. Nih, anjing, ya kan? Terus buat teman-teman juga yang gue ingetin yang lo mau beli merchandise-nya Uncle Flynn, bisa lo kontak bandnya atau kontak ke Blessing Music Store. Insya Allah udah tersedia merchandise mereka, ya kan. Cekidot musik mereka, lagu-lagu mereka, gue jamin gak nyesel, serius, keren banget. Harus dikasih kesempatan buat Uncle Flynn untuk menunjukkan eksistensinya di harus dikasih kesempatan gitu. Jadi bukannya gue secara pribadi menentang yang udah kesukaan lu cuman itu doang. Kasih kesempatan juga lu untuk menyukai band-band yang lain gitu, karena kualitasnya nggak kalah kok sama yang lu sukain yang udah tenar gitu loh, nggak kalah, sumpah keren gitu. Jadi lu harus cekidot banget lagu-lagu mereka. Oh iya, sorry banget tadi banyak yang lalu lalang. Kita natural aja kok ngambilnya di Blessing Music Store, karena lo tau kan atas bawah sama Benji Studio, ya kan. Jadi wajar lalu lalang teman kita latihan atau band yang lain mau latihan lewat gitu, ya kan. Jadi
Slow High Wallace ya kan. Terus buat lo semua yang mau cari rilisan CD, fisiknya CD sih, gue bingung ngomong CD. Fisik CD, kaset ya kan, merchandise, t-shirt ataupun jaket. Terus juga ada kalau lo mau custom bikin apa ini namanya sih? Apa namanya Noy? Kalau yang gambar ini Noy? Poster juga lo bisa komen ke kita di IG ataupun di YouTube channel kita. Tinggal komen aja, lu tanyain bang kalau bisa bikin poster bugil gimana gitu ya kan, tergantung ukuran bugil lo goblok ya kan. Foto telanjang. Kalau kata Indro foto telanjang. Oh iya, foto telanjang ya kan. Foto telanjang. Terus apa lagi, kita mencoba untuk mensupport Uncle Flynn ke depannya. Makasih Jal udah Dia sport blessing juga. Oh iya lo Harus mampir ke sini. Iya lo, usah jauh-jauh belanja di D Major. Ngapain harus ke M Block, om sini ada. Jauh. Apa jauh? Cuma bensin boros. Iya, sekali aja. Itu juga harus naik MRT kan. Iya. Jangan ya. Bener. Blessing aja sama kok rilisannya. Sama bro, ya kan. Lo bisa ada di sini, insya Allah ada semuanya. Lo juga bisa nunggu nanti berikutnya kita tayangkan episode yang berikutnya siapa, tinggal nunggu aja. Itu insya Allah ada di IG-nya Blessing Music Store. Terus makasih juga buat Jali Ya mas, yang sama-sama, mas. udah hadir Sama-sama. ke sini mewakili teman-teman Uncle Flynn ya kan. Salam juga buat teman-teman Uncle Flynn yang nonton. Makasih banget udah menyediakan waktunya hadir di podcast Blepot ini ya kan. Blepot deh. Blepot, gue juga bingung tahu siapa tuh. Blepot siapa sih yang namanya tuh? Masih tahu Blepot siapa? Bingung. Gue pertama juga mikir ini Blepot. Oh, Blessing Pot. Blessing Podcast itu dia, gue kagak ngerti. Emang kalau yang ngasih nama Blepot itu dia banyak buka buku kuncen. Ide-ide apa ya kan? Gue gak ngerti ya. Bapak Agni. Agni Pai, ya kan? Jadi kalau lu semua yang mau datang ke Blessing, alamatnya seperti biasa, Blessing Music Store. Kalau yang lu masih belum ngeh juga, lu ketik lagi Google. Mbah Google, di mana ada Benji Studio pasti ada Blessing Music Store. Ada kok, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, tangan lu gagu bener. Ya kan, jadi makasih buat Jali sekali lagi Jal. Sama mas. Sukses buat teman-teman Uncle Flynn Amin, ke depannya. amin. Semoga rilisannya, singlenya ini makin oke. Amin. Ditunggu juga rilisan albumnya, full album, ya kan? Ya kan, ditunggu banget. Pengen sih dari kita. bikin fisik pengen. Fisik tapi lah. belum ada pikiran kayaknya. Ya. Tapi rilis paling digital. Digital juga harus lu simak juga, pada lu simak dah tuh, ya kan? Terus rilisan merchandise-nya juga laku, laris. Amin. Mudah-mudahan ke depannya gitu. Terus manggungnya makin oke. Ya. Jam terbangnya makin saik, ya kan? Amin. Ya kan? Oke. Ini emang tugas segitu ya? Hah? Emang tugas segitu. Lu pencet lah. Enak kan ya? Kalau lu ngomong bener gitu. Tim service. Iya. Temen lu goblok. Ini jadi bener main lu goblok. Kalau gua kagak nutup anjir. Ya kan? Oh berarti kalau belanja di Blessing harus gini? Iya. Kagak gituin. Lu kok ngapain diginiin Jal? Hah? Ya, mentalin. Bayar. Roti desa. Iya. Iya. Oke. Gak pakai kucing-kucingan gini? Hah? Terlalu filosofi Tiongkok. Oh. Sudah tahu loh, ya kan? Gue tahu ya. Jadi oke. Ditunggu juga live sessionnya Uncle Flynn nanti yang akan dirilis dari Blessing Music Store. Lo tunggu. Kita akan ngasih kabar per kabarin, iklan per iklanin, ya kan? Makasih udah yang nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Itu paling penting. Kasih komen lah apa aja bro yang bisa bersifatnya membangun, mengkritik. Juga nggak apa-apa sih, gue sih slow-slow aja. Oh iya. Ya kan, ngasih masukan buat kita agar lebih baik channel Blepot ini, dan buat khususnya buat band-band atau talent-talent yang ada di sini. Bang, kayak gini dong, Uncle Flynn coba misalkan
basisnya cukurnya gundul bang, iya kan? Jangan nanti kalau digundulin jadi syuting lagi nih. Iya, Syuting sinetron yang 90-an. Aduh, gua nggak bisa baca, apa yang lu baca, goblok. Baterai udah merah, Mas. Oke, ya udah. Baterai udah merah. Udah merah, ya udah kita langsung tutup aja nih ya. Makasih udah nonton Blepot kali ini dengan bintang tamunya Jali dari Uncle Flynn. Tunggu bintang tamu berikutnya, band-band atau person-person yang akan hadir di Blessing talent berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.